Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Budi Astuti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat tentunya dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menerapkan protokol kesehatan, ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Selamat tinggal UN dan selamat datang AKM. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 ini ujian nasional ditiadakan dan karena adanya pandemi COVID-19 maka pemerintah melalui Kemendikbud kembali meniadakan ujian nasional di tahun 2021 nanti dan akan menggantinya dengan asesmen nasional yang salah satu bagiannya adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional yang salah satunya adalah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, apakah yang dimaksud dengan asesmen nasional? Kita bahas di sini ya. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Nah, untuk asesmen nasional ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada asesmen kompetensi minimum atau AKM seperti pembahasan berikut ini. Asesmen kemampuan minimum atau AKM dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerisasi peserta didik. Asesmen pada literasi membaca dan numerisasi yaitu asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerisasi. Artinya di sini bahwa kemampuan literasi erat kaitannya sama kemampuan kita dalam memahami suatu informasi dari sebuah bacaan. Sedangkan untuk numerisasi sendiri berkaitan dengan kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka atau kuantitatif. Nah, inilah asesmen kemampuan minimum yang kita kenal dengan istilah AKM. Samakah soal ujian nasional dengan soal AKM ini? Tentu saja sangat berbeda. Soal-soal yang dikembangkan untuk AKM bersifat kontekstual. Berbagai bentuk soal mengukur kompetensi pemecahan masalah dan merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, mari kita lihat seperti apa bentuk soal asesmen kompetensi minimum ini. Yang pertama, soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban. Peserta didik diminta menjawab soal dengan memilih satu jawaban benar dari beberapa pilihan jawaban yang disediakan. Jadi, pilihan ganda di sini memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Kedua, pilihan ganda kompleks. Soal pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih peserta didik dengan memberi tanda centang pada kotak yang disediakan di depan setiap pernyataan yang dianggap sesuai dengan permasalahan pada pokok soal. Pada kolom ya atau tidak, pada kolom benar atau salah,
atau pilihan lain yang sesuai. Di dalam soal ini, siswa diharapkan bisa memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Bentuk soal menjodohkan mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar dua pernyataan yang disediakan. Soal ini terdiri atas dua lajur. Lajur pertama sebelah kiri berupa pokok soal, dan lajur kedua sebelah kanan berupa jawaban. Nah, di sini berarti bahwa peserta menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Keempat, isian atau jawaban singkat. Soal isian dan jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat berupa kata, frasa, angka, atau simbol. Dalam hal ini, peserta akan menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kelima, esai atau urean. Soal urean adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk urean tertulis. Pada soal urean, disediakan pedoman pensekoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor. Jawaban peserta didik akan diskor berdasarkan kompleksitas jawaban. Nah, dengan demikian maka peserta harus menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, demikian sekilas pembahasan singkat tentang soal asesmen kompetensi minimum sebagai salah satu bagian dari asesmen nasional. Silakan mempersiapkan diri. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semuanya. Sampai di sini pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.